This is a preview file. For example use only. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 10 Alter 3. Gimana kabarnya hari ini? Baik, sehat semua? Hari ini kelas 10 Alter 3 akan belajar memanfaatkan ilmu informatika komputer dan kecerdasan artifisial. Tapi agar belajarnya lebih bermanfaat, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, mari bersama-sama kita berdoa, membaca doa belajar secara bersama-sama. Silakan ketua kelasnya Mas Bara memimpin. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil Islam. Sekarang akan saya absen terlebih dahulu untuk kelas 10 Alter 3. Afnan, Ahnaf, Akif, Almas, Andika, Dafa Albar. Kemudian tadi di awal Pak Bayu sudah menjelaskan bahwa hari ini kita akan belajar tentang apa, Mas Gamal? Tentang AI atau ya, KA singkatan dari apa? Kecerdasan artifisial. Kenapa kita perlu belajar kecerdasan artifisial? Salah satu alasannya adalah lulusan SMK, apapun jurusannya itu harus bisa kreatif, harus bisa berpikir lebih baik dibandingkan saat dia masih sekolah. Berpikir kreatif itu nanti bisa dibantu menggunakan kecerdasan artifisial untuk menemukan ide. Contoh ide menggunakan kecerdasan artifisial apa, Mas Akif? seperti mencari gambar. Ya, untuk mencari gambar. Kemudian untuk membuat apa lagi? Diva Reza Jose, coba berdiri. Untuk membuat apa kalau pakai KA? Website post. Nah, poster, kemudian bisa juga tulisan ataupun suara. Tepuk tangan untuk Mas Diva Reza. Ya, cukup. Nah, tadi kita sudah banyak mengetahui manfaat dari menggunakan kecerdasan artifisial atau biasa disebut dengan AI, Artificial Intelligence. Bagaimana sih AI itu bisa membantu seseorang untuk berpikir kreatif, untuk bisa membuat sebuah konten? Itu bagaimana ceritanya? AI itu memanfaatkan jaringan internet. Karena adanya jaringan internet ini memungkinkan banyak sekali informasi. Nah, seseorang yang menggunakan KA atau Artificial Intelligence tadi harus bisa berpikir informasi apa yang akan dicari. Misalkan kalian lulusan agribisnis ternak unggas mau membuat sebuah produk untuk apa? Produk untuk dijual yang berkaitan dengan jurusan ternak unggas. Mau diolah seperti apa? Mau didesain seperti apa? Nanti bisa dibantu oleh apa tadi? AI atau KA. Mulai. Selanjutnya akan saya putarkan video agar kita bisa memahami
apa itu kecerdasan artifisial atau biasa disebut dengan istilah AI? Saya putar terlebih dahulu. AI jahat atau AI adalah hanya yang membuat film saja ya. Namun sebenarnya AI sudah merupakan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalian sering ya menggunakan AI? Ketika buka handphone, fitur fingerprint atau face unlock menggunakan AI untuk dapat mendeteksi sidik jari atau wajah kalian dengan lebih cepat. Oke, setelah tadi kita sudah melihat penggunaan artificial intelligence atau biasa disebut dengan kecerdasan apa? Artificial atau disingkat KA, kita bisa menarik kesimpulan bahwa KA itu bisa dipakai di mana? Di pendidikan, betul, di kesehatan, di keamanan, kemudian jurusan kalian di bidang apa? Peternakan, betul sekali. Coba sekarang satu anak Mas Okta JI berdiri menyebutkan pemanfaatannya di bidang kesehatan sebagai apa? Untuk menganalisa penyakit. Betul sekali. Tepuk tangan untuk Mas Okta. Oh. Kecerdasan artifisial atau KA ternyata bisa untuk menganalisa penyakit. Dilihatnya dari mana? Berdasarkan video yang tadi kita tonton, kecerdasan artifisial dia bisa melihat pola. Berarti kalau menganalisis penyakit dia melihat dari gejala. Gejalanya hidungnya mampet, kepalanya pusing, badannya panas, berarti sakitnya sakit apa? Demam, betul sekali, gejala flu. Itu salah satu contoh dari pemanfaatan kecerdasan artifisial di bidang kesehatan. Di bidang yang lain, coba Mbak Novi berdiri, jelaskan. Di bidang peternakan bisa digunakan untuk kandang modern Ya. dan penetasan telur otomatis. Betul, tepuk tangan untuk Mbak Novi. Oke, cukup. Tadi selain di bidang kesehatan, pertanian, keamanan cyber, pendidikan, ada juga yang sesuai jurusan kalian, yaitu di bidang peternakan. Karena ada suatu masalah nih di bidang peternakan, ayam itu ketika mau ditetaskan, misalkan jumlah telurnya 12, ternyata tidak semuanya bisa menetas. Karena mengerami, induk ayamnya mengeraminya itu tidak maksimal, senggol-senggol kaki atau mungkin karena ada gerakan, akhirnya telurnya tidak bisa menetas. Maka dibuatlah dengan kecerdasan artifisial mesin penetas telur yang otomatis. Dia bisa memantau pola suhunya berapa sih, kalau di malam hari suhunya berapa, kalau di siang hari suhunya berapa, dan gerakannya seperti apa supaya telur itu bisa menetas dengan baik. Selain itu tadi juga untuk kandang yang modern. Kalau kandang ayam yang konvensional, yang biasa itu kan tidak terpantau berapa suhunya, berapa kelembabannya. Nah, kalau yang modern karena sudah memanfaatkan KA, kelembaban di dalam kandang, suhunya, kebersihannya itu bisa diukur secara otomatis, bisa diprediksi untuk mengurangi resiko ayam yang mati. Kalau ayamnya banyak yang mati, otomatis peternaknya rugi apa untung? Rugi. Itulah salah satu manfaat kecerdasan artifisial. Berikutnya akan saya sampaikan presentasi materi
mengenai KA atau AI dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian kecerdasan buatan. Nah, saya minta satu orang nanti untuk membacanya ya. Divaresa, silakan coba berdiri dibaca pengertian kecerdasan buatan. Pengertian kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan atau AI adalah teknologi yang memungkinkan mesin dapat bekerja dan berpikir seperti manusia. AI dapat membantu kita dalam berbagai aspek kehidupan, dari bermain game hingga membantu dalam tugas sekolah. Dengan menggunakan algoritma yang canggih, AI mampu menganalisis data dan memberi solusi membuat hidup kita lebih efisien dan menyenangkan. Ya, tepuk tangan untuk Mas Divaresa. Cukup. Tadi sudah dibacakan pengertian dari KA atau AI. Ini adalah sebuah teknologi ya, mesin program. Tapi mesin di sini bukan seperti mesin motor. Mesin di sini maksudnya itu adalah program aplikasi di mana dia itu nanti bisa membuat keputusan, bisa memberikan informasi. Saya ingin memasak telur. Resep apa saja yang bisa dikembangkan dari bahan telur ayam. Berikan saya informasinya. Nanti KA atau AI dia itu akan mengumpulkan dari internet, kemudian memberikan keputusan dan menginformasikan kepada manusia. Artinya KA atau AI hanya mengumpulkan informasi, berpikirnya tetap dari sumber data yang dibuat oleh manusia. Berarti garis besarnya lebih pintar manusia apa kecerdasan artifisial? Lebih pintar kecerdasan artifisial atau manusia? Manusia. Betul sekali, lebih pintar manusianya. Karena apa? Manusia memiliki, yang di sini apa namanya nih? Yang memiliki hati nurani, memiliki perasaan. Kalau misalkan mesin kecerdasan artifisial, yaitu hanya memutuskan berdasarkan informasi saja, iya atau tidak. Jadi di situ kadang ada bias. Tadi kan sudah dijelaskan ada bias. Bias itu kekeliruan yang dimunculkan oleh KA atau artificial intelligence. Berikutnya, contoh AI atau KA dalam kehidupan sehari-hari. Ada saat penggunaan smartphone, belanja online, dan media sosial. Contohnya di media sosial. Ketika kita mengikuti, kalau di IG ya, di Instagram, kalau kita mengikuti beberapa tokoh, misalkan saya suka sepak bola, saya di situ mengikuti beberapa klub sepak bola, misalkan Persija, kemudian Arema FC, kemudian Manchester United, Manchester City, saya ikuti semua. Maka kecerdasan buatan dari IG itu akan menyimpulkan bahwa manusia yang mengikuti ini pasti suka sepak bola, bukan olahraga voli ataupun badminton, karena yang disukai fans page-nya adalah sepak bola tadi. Dia nanti akan memunculkan halaman-halaman web rekomendasi yang lain terkait dengan sepak bola. Kalau muncul iklan ya iklan sepatu bola, contohnya itu. Kalau di smartphone itu asisten virtual. Oke Google, saya ingin mengunjungi warung mie ayam terdekat, tunjukkan. Nanti Google akan menjawab. Itu juga termasuk dari kecerdasan artifisial. Kalau belanja juga sama, mirip seperti yang di media sosial. Dia itu akan memberikan usulan-usulan toko-toko produk-produk yang kita cari secara otomatis. Nah, manfaat KA atau AI, kalau yang pertama itu mendapatkan informasi jelas ya. Kalau kalian dapat tugas dari bapak ibu guru, paling cepat tanya ke kakak kelas, ke orang tua, apa tanya ke KA? Jawabannya paling cepat. Tanya ke KA ya. Misalkan ada tugas membuat proyeknya adalah menghitung populasi jumlah
lulusan SMP Negeri 7 Purwokerto yang ada di SMK 1 Kali Bogor. Strateginya bagaimana? Kan lebih mudah tanya ke KA dulu. Langkah 1, pastikan yang siswa kelas 10 adalah lulusan SMP Negeri 7. Langkah 2, pastikan seragamnya ketika kelas 10 ada identitas badge sekolah SMP Negeri 7 Purwokerto, misalkan seperti itu. Nah, kemudian dalam belanja online tadi sudah saya jelaskan. Kemudian keamanan contohnya adalah yang ada di handphone. Misalkan saya punya handphone, biar aman dia pakai sidik jari. Makanya kalau kita merekam sidik jari itu lebih dari 1 kali ya, nggak bisa 1 kali pencet langsung terekam, harus dari sisi kanan, kiri, atas, bawah, kemudian diputar-putar dan yang sebagainya. Itu AI-nya, KA-nya sedang belajar seperti apa polanya, tujuannya untuk keamanan tadi. Kemudian tantangan dan etika penggunaan KA. Karena menggunakan KA atau artificial intelligence ini kadang bertentangan dengan etika karena dimanfaatkan untuk hal-hal yang negatif, kita perlu tahu etikanya. Jangan sampai misalkan nih beberapa waktu lalu ada KA atau AI yang bisa merubah foto menjadi kartun 2 dimensi. Pernah dengar? Ya, Ghibli ataupun yang lain itu, fotomu kamu upload, kamu generate, dapat foto yang kartun, muka avatar kartunnya dari wajahmu sendiri. Tapi foto yang kamu upload itu kan foto asli. Kemana coba? Bisa jadi dimanfaatkan ke hal-hal yang negatif. Kita nggak tahu, biasanya nanti fotonya datanya dijual. Atau mungkin bisa tahu-tahu terpampang di website di luar negeri. Dengan memanfaatkan foto itu, makanya etika, pemahaman tentang kreativitas di AI atau KA juga perlu dibatasi. Bagaimana etika yang baik dan bertanggung jawab. Jangan sampai KTP diupload, foto sedang makan diupload, foto mau tidur diupload, foto lagi mau maghriban aja ke masjid dulu lah, upload di media sosial. Padahal di media sosialnya itu sudah ada KA-nya, nanti bisa dipelajari. Jangan terlalu overshare. Batasi apa yang perlu di-share dan apa yang tidak perlu di-share. Share yang baik-baik saja. Jangan ada masalah share. Tulis dulu LKPD-nya, juga bisa saya bagikan di grup kelas kita supaya bisa menjadi arsip pembelajaran. Silakan ditulis di buku. Oke, kelas 10 absen 3 LKPD-nya tadi sudah disalin semua ya? Nah, terkait dengan lembar kerja peserta didik yang tadi sudah disiapkan, sekarang kita akan praktek menggunakan teknologi kecerdasan artifisial yang sudah biasa kita ketahui. Yang pertama adalah apa, Mas Barat? Aplikasinya tadi Gemini. Yang kedua apa? ChatGPT. Betul sekali. Silahkan kamu buka di komputer kelompok kalian masing-masing atau komputer yang sudah disediakan. 1 tab untuk Gemini dan 1 tab lagi untuk ChatGPT. Udah ya. Nah, tugas kalian hari ini sesuai LKPD, kalian belajar ngobrol dengan AI tadi. Ngobrol tapi ada muatannya, ada menunya, yaitu tentang merencanakan sebuah produk dari ternak unggas. Produk ternak unggas yang paling banyak ada 2, apa saja? Yang satu petelur. Berarti nanti untuk yang absen ganjil, tanya ke ChatGPT produk agribisnis ternak unggas petelur. Rekomendasi produk olahannya itu apa?
bagaimana cara membuatnya. Terus dibuat nanti laporan, diingat-ingat, di foto boleh atau di screenshot juga boleh. Itu nanti untuk bukti bahwa kalian sudah melaksanakan praktek penggunaan AI dengan yang ini. Demikian juga dengan ChatGPT. Kalau yang tadi absen ganjil, produk olahan petelur, sekarang yang absen genap berarti pedaging. Produk pedaging itu kan jelas daging ayam. Mau diolah seperti apa? Cara membuatnya bagaimana? Cara memasarkannya seperti apa? Tanya ke Gemini ataupun ke ChatGPT. Nanti kalian bandingkan bedanya. Ada nggak perbedaan jawaban dari Gemini dan ChatGPT? Kalau ada perbedaan, mana yang kiranya lebih bagus? Bagus itu berarti biasnya sedikit, kekeliruannya itu sedikit. Ingat, kita manusia lebih pintar daripada kecerdasan artifisial. Kita lebih pintar dari komputer, harus bisa mengira-ira, oh ini yang lebih tepat, oh ini kurangnya di sini, oh ini bagusnya seperti apa. Nah, biar lebih fokus, sekarang kita tepuk fokus dulu ya. Saya beri contoh tepuk fokus. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, konsentrasi, fokus ya. Cek sound dulu. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, konsentrasi, fokus. Sekali lagi. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, konsentrasi, fokus. Oke, tepuk tangan untuk kelas 10. Cukup. Sekarang kalian bisa menggunakan kecerdasan artifisial untuk tadi menemukan ide-ide kreatif. Sama Mas Rizky, coba diketik di sini. Hai, saya Rizky. Itu nanti dia akan jawab, ya. Saya jurusan ternak unggas kayak gitu, ya. Kamu dialog. Hai Gemini, hai ChatGPT, nama saya siapa, saya jurusan apa. Nanti dia akan memberikan tawaran bantuan. Kenapa seperti itu? Karena kecerdasan artifisial ini mirip seperti cara berpikir manusia. Harus bertahap, ya. Nah, ini sudah ada yang baik ini ya, sudah. Wah, ini sudah pinter ini. Namanya siapa, Mas? Nah, Mas Almas ini sudah biasa menggunakan Gemini ataupun ChatGPT ya. Nah, ini prompt-nya. Prompt itu adalah instruksi perintahnya itu sudah runtut. Nanti kelompoknya tadi ada 3 ya. Kelompok 1 itu untuk bagian utara yang sebelah sini. Kelompok 2 yang bagian tengah. Sedangkan yang bagian selatan adalah kelompok 3. Saya tulis 1 utara, 2 tengah, 3-nya adalah selatan. Kita putar. Kelompok berapa yang pertama maju? 2. Kelompok tengah. Ya, silakan berarti kelompok tengah dulu maju ke depan. Kelompoknya Bara ya nanti ya. Bara dan teman-temannya silakan praktek ke depan menggunakan komputer yang sudah saya sediakan. Untuk apa? Untuk memecahkan masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok 2. Anggotanya Revasa. ya, terus Ada saya Anam. ya akan mempresentasikan penggunaan saat ya. Nah, itu sudah tanya ya tadi, tanya ke KA gimana?
produk apa? Telur ya. Nah, silakan dibaca dari atas. Mas Bara dulu. Pertanyaannya apa? Terus jawabannya AI seperti apa? Coba pertanyaan yang kamu keluarkan itu apa? Pertanyaannya rekomendasi resep makanan dari telur. Jawabannya? Jawabannya itu ada telur dadar padang. Terus? Selanjutnya telur Beri applause untuk teman kita dari kelompok 2. Langsung kembali ke tempat duduknya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, demikian tadi 3 kelompok sudah melakukan demonstrasi presentasi tentang penggunaan kecerdasan artifisial atau KA untuk mencari sebuah solusi dari permasalahan. Permasalahannya adalah sebuah ide kreatif. Ide kreatif untuk membuat sebuah produk peternakan unggas. Kita coba tarik kesimpulan. Kesimpulannya paling tidak ada 3. Karena tadi kan kita praktek juga cukup lama, lebih dari 1 jam praktek. Berarti harus paling tidak ada 3 anak yang memberikan kesimpulan. Saya berikan kesempatan yang pertama. Silakan, ada yang mau membacakan kesimpulan? Ya, Mas Kevin. Ya, silakan berdiri, dibaca kesimpulannya. KA dapat membantu manusia untuk memberikan informasi dan keputusan. Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Mas Kevin. Karena kecerdasan artifisial itu memang ditujukan untuk membantu manusia, sudah dengan jelas. Kita tadi sudah memanfaatkan beberapa kecerdasan artifisial, baik itu Gemini punya Google ataupun ChatGPT. Dua-duanya mampu memberikan solusi dari sebuah permasalahan. Berarti dia itu mau membantu manusia. Kesimpulan yang kedua, coba yang putri angkat tangan. Ya, silakan Mbak Mirna bacakan. Kesimpulan yang kedua adalah jawaban yang diberikan oleh KA dapat terjadi bias atau kesalahan sehingga harus dicermati lebih lanjut. Ya, tepuk tangan untuk Mbak Mirna. Oke, karena memang KA sebenarnya itu adalah mesin, adalah sebuah program, maka secara otomatis jawabannya pun tidak bisa 100% benar. Kadang muncul bias, kadang muncul keliruan. Itulah kenapa manusia harus bisa menelaah, harus bisa berpikir dengan hati nuraninya apakah ini sudah pas atau belum. Itu maksud dari kesimpulan yang tadi sudah dibacakan oleh Mbak Mirna. Nah, sekarang kesimpulan yang terakhir. Coba siapa? Oh, cowok lagi ya. Mas Eka ya, silahkan berdiri dibaca Mas Eka. Kesimpulan yang ketiga adalah dalam memanfaatkan KA, etika dan sopan santun harus menjadi pedoman dalam membuat konten. Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Mas Eka. Untuk pembuatan konten baik itu berupa gambar, baik itu berupa teks, ataupun konten yang memanfaatkan kecerdasan artifisial yang lain harus tetap berpedoman kepada etika dan sopan santun. Karena refleksi hari ini kita sudah belajar tentang kecerdasan artifisial, bahwa sejatinya output atau hasil generate dari KA selalu benar atau tidak selalu benar? Tidak selalu benar, selalu muncul adanya bias. Maka dari itu seorang manusia harus berpegangan, berpedoman pada etika dan pengetahuannya untuk memfilter apakah ini AI, apa ini KA atau bukan. Jangan sampai kalian sudah belajar KA, sudah belajar AI kok gampang termakan berita hoax, ada gambar ini kerusuhan, padahal itu gambar kerusuhan perang itu hanya AI, hanya KA saja, tapi kamu percaya. Jangan seperti itu. Cara kerja KA juga ada di bidang pendidikan, bidang manusia yang lain, sosial, sampai ke
bisnis online dan media sosial juga ada. Itu refleksi bagi kita semua. Kemudian di pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang membuat prom, rekayasa prom. Prom itu apa? Perintah untuk ke siapa? Orang lain? Bukan, tapi ke AI atau ke KA. KA itu nanti bisa memproduksi sebuah konten gambar, konten suara ataupun yang lain dengan prompt tadi. Demikian pembelajaran hari ini. Seperti tepuk yang tadi kita sudah belajar tepuk fokus ya. Setelah selesai pembelajaran dibiasakan lagi biar menyenangkan, nggak ngantuk ya. Namanya tepuk terima kasih. Tepuk terima kasih gimana? Saya contohkan. Tepuk terima kasih. Mulut ini, hati ini ingin bilang terima kasih, gitu ya. Oke, sekarang cek sound dulu. Tepuk terima kasih. Mulut ini, hati ini ingin bilang terima kasih. Oke, sekarang tepuk terima kasih. Mulut ini, hati ini ingin bilang terima kasih. Oke, demikian pembelajaran tentang kecerdasan artifisial hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kita akan bertemu lagi di pertemuan berikutnya untuk membahas tentang prompt. Ya, prompt itu bisa menyajikan sebuah project. Semakin baik promptnya, project atau kontennya itu akan semakin bagus. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.